Kembali lagi dengan Ruang Belajar. Video kali ini kita akan membahas tentang soal tes kompetensi bidang atau seleksi kompetensi bidang tenaga kesehatan perawat. Soal nomor 6. Perawat daycare sedang mengobservasi seorang anak berusia 2 tahun dan mencurigai adanya strabismus. Hasil observasi mana yang mengindikasikan kondisi tersebut? A. Anak mengalami gangguan pendengaran. B. Anak selalu memiringkan kepala untuk melihat. C. Anak tidak memberikan respon saat diajak berbicara. D. Anak selalu menggerakkan kepala untuk mendengar. E. Anak tidak dapat memfokuskan pandangan pada perawat. Pembahasan soal nomor 6. Strabismus merupakan kondisi di mana mata tidak simetris karena kurangnya koordinasi dari otot ekstraokular. Perawat dapat mencurigai adanya strabismus pada anak ketika anak mengeluh sakit kepala yang berulang, pergerakan mata yang asimetris, memiringkan kepala ketika melihat. Manifestasi lain termasuk mata asimetris, menutup satu mata untuk melihat, diplopia, fotofobia, kehilangan pandangan binokular atau kelainan persepsi pandangan. Pilihan A, C, D, dan E tidak mengindikasikan kondisi ini. Sehingga untuk soal nomor 6 jawabannya adalah B. Anak selalu memiringkan kepala untuk melihat. Soal nomor 7. Apa panduan yang harus digunakan oleh perawat saat berencana memberikan delegasi dan tugas? A. Mengutamakan keselamatan klien. B. Sesuai dengan permintaan staf. C. Pembagian ruangan dalam unit. D. Jumlah klien yang direncanakan pulang. E. Klien dengan disabilitas. Pembahasan soal nomor 7. Terdapat panduan saat perawat akan memberikan delegasi atau akan merencanakan tugas. Hal ini termasuk mengutamakan keselamatan klien, mengetahui variasi kemampuan keterampilan seorang, menentukan tugas mana yang dapat didelegasikan dan pada siapa. Sesuaikan dengan tugas dengan orang yang menerima delegasi berdasarkan aturan praktik keperawatan dan sesuai dengan posisi pekerjaannya. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah A. Mengutamakan keselamatan klien. Soal nomor 8. Klien dengan sindrom Guillain-Barré mengalami paralisis pada tubuh bagian atas. Sudah diintubasi dan diberikan ventilasi mekanik. Manakah strategi yang harus dimasukkan perawat pada perencanaan keperawatan untuk membantu klien menghadapi penyakitnya? A. Memberikan klien kontrol penuh atas keputusan perawatan dan membatasi pengunjung. B. Memberikan umpan balik positif dan mendorong ROM aktif. C. Memberikan informasi, memberikan umpan balik yang positif dan mendorong relaksasi. D. Memberikan obat penenang melalui intravena. E. Mengurangi distraksi dan membatasi pengunjung. Pembahasan soal nomor 8. Klien dengan sindrom Guillain-Barré
mengalami ketakutan dan kecemasan akibat paralisis tubuh bagian atas serta munculnya gangguan yang tiba-tiba. Perawat dapat mengurangi ketakutan dengan memberikan informasi yang akurat tentang kondisi klien, memberikan perawatan lanjut dan umpan balik positif pada klien, mendorong relaksasi serta distraksi. Keluarga bisa dilibatkan pada aktivitas tertentu dan memberikan hiburan untuk klien juga. Sehingga soal nomor 8 jawabannya adalah C. Memberikan informasi, memberikan umpan balik yang positif dan mendorong relaksasi. Soal nomor 9. Perawat sedang merawat klien remaja yang sakit terminal. Saat merawat klien ini, perawat seharusnya melaksanakan intervensi yang mana? A. Patuhi keinginan klien setiap saat. B. Dorong klien untuk tergantung pada staf rumah sakit. C. Tolak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan rumah sakit. D. Dorong klien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal. E. Patuhi semua keinginan keluarga setiap saat. Pembahasan soal nomor 9. Intervensi yang tepat saat merawat remaja yang menderita penyakit terminal meliputi menghindari aliansi baik dengan orang tua atau anak, penataan rumah sakit yang mendorong kemandirian dan kontrol diri klien yang maksimal, dan menjawab pertanyaan remaja tersebut dengan jujur, mematuhi keinginan klien setiap saat tidak terapeutik. Sehingga soal nomor 9 jawabannya adalah D. Dorong klien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal. Soal nomor 10. Seorang anak berusia 6 tahun dengan HIV telah dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan nyeri. Anak tersebut bertanya pada perawat, apakah nyerinya akan hilang? Apa respon yang paling tepat untuk diberikan oleh perawat? A. Nyerinya akan hilang jika kamu berbaring dan membiarkan obatnya bekerja. B. Cobalah untuk tidak berpikir tentang itu. Semakin kamu memikirkannya, maka akan semakin terasa sakit. C. Aku tahu pasti terasa sakit jika kamu mengatakannya padaku ketika itu terjadi. Aku akan mencoba dan membuat nyerinya berkurang. D. Setiap saat terasa nyeri, tekan tombol panggilan dan aku akan memberikan sesuatu untuk membuat nyerinya hilang. E. Nyerinya akan hilang jika kamu membiarkanku melakukan semua penata laksanaan yang kamu butuhkan. Pembahasan soal nomor 10. Banyak komplikasi yang berhubungan dengan HIV disertai dengan nyeri berat. Manajemen nyeri yang agresif sangat penting sehingga anak mempunyai kualitas hidup yang wajar. Perawat harus memberitahukan adanya nyeri pada anak dan membiarkan anak untuk mengetahui segala hal yang akan dilakukan untuk mengurangi nyeri. Memberitahu anak bahwa dengan membatasi pergerakan akan menghilangkan nyeri adalah sesuatu yang salah. Membiarkan anak untuk berpikir bahwa ia bisa mengontrol nyerinya dengan berpikir atau tidak berpikir tentang nyeri, termasuk meremehkan siklus nyeri yang terkait HIV. Memberi harapan palsu dengan memberitahu anak bahwa nyeri akan menghilang seluruhnya bukan hal yang jujur maupun realistis. Sehingga untuk opsi yang paling tepat adalah C.
Aku tahu pasti terasa sakit, tapi jika kamu mengatakannya padaku ketika itu terjadi, aku akan mencoba dan membuat nyerinya berkurang.